Oke ya Tretan, siapa di sini yang mengikuti seputar perkembangan kasus yang menjerat beberapa mantan pengurus BGN? Ada yang mengikuti? Nah, kalau ada yang mengikuti ya Tretan, apa perkembangan terakhir seputar kasus ini? Ada yang tahu? Nah, betul Tretan. Ternyata ya Tretan, Kejaksaan Agung Kejagung itu menolak justice kolaborator yang diajukan oleh saudara Sony Sonjaya. Padahal ya Tretan, belakangan kita ini sangat dikejutkan dengan beberapa tokoh-tokoh pejabat, tokoh-tokoh publik yang namanya ikut diseret oleh saudara Sony. Berapa saja nama tersebut yang sudah dicatat ataupun dicantum oleh Sony Tretan? Sedikitnya itu dari 26 orang. Maka seiring dengan perkembangan perkara, maka pengajuan nama-nama tokoh tersebut itu akhirnya bertambah menjadi 41 orang. Tapi sayangnya Tretan, pengajuan GC ini ditolak oleh Kejagung. Padahal saya yakin beberapa pejabat kemarin yang namanya itu ikut terseret dalam buku catat yang dicatat oleh Sony, sedikitnya mereka tidak akan nyenyak tidur ya Tretan. Seperti itu. Ya, apalah daya ya Tretan. Sekarang pengajuan JC itu akhirnya gugur seperti itu. Meski demikian ya Tretan, maka pengacara dari Sony ini adalah Krisnamurti menyayangkan penolakan JC tersebut. Padahal pelaku ini, saudara Sony, itu betul-betul ingin mengungkapkan segala dinamika proses komunikasi serta transaksi tentang keberadaan dapur-dapur MBG di seluruh tanah air. Seperti itu. Meski demikian ya Tretan, apa sih dasar penolakan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Maka sebagaimana disampaikan oleh jaksa muda, yaitu Sulaiman Nahdi, Syarif Sulaiman Nahdi, mengatakan ada dua alasan penolakan JC dari Sony. Pertama, jaksa itu sudah mengungkapkan dan menjelaskan bahwa Sony ini adalah pelaku atau pelaku utama. Sehingga ya Tretan, pengajuan JC itu bukan seakan-akan ya, jadi tidak berlaku. Andai saja Sony ini adalah pelaku kedua misalkan ya, maka pengajuan JC itu bisa dipertimbangkan katanya. Sedangkan alasan yang kedua adalah, di awal-awal penyelidikan kasus ini ya, maka Sony itu menyangkal terhadap praktek perbuatan korupsi tersebut. Padahal syarat utama dalam pengajuan JC yang dilakukan oleh pelaku itu, pertama itu harus mengakui terhadap perbuatannya. Sehingga Sony ini ya katakanlah tanda kutip ya Tretan, ngeyel seperti itu. Jadi itulah alasan-alasan yang sangat mendasar seperti itu. Terus apa harus pelajaran yang kita bisa ambil? Ya gimana ya Tretan? Coba kalau kita reka-reka ya Tretan, sebetulnya pengajuan JC dari Sony ini tentu akan membuka sebuah tabir baru pengungkapan dugaan korupsi pendirian dapur-dapur MBG. Ya, tentu di awal-awal ketika para pejabat BGN ini ditangkap oleh Kejaksaan Agung, kita selaku masyarakat ini kan seakan-akan skeptis ya Tretan. Kenapa tidak skeptis? Bayangkan program ini masih baru berjalan, tetapi dalam proyeksi
pelaksanaannya, namun di tengah jalan program ini ternyata kesandung hukum seperti itu. Jadi program impian dari presiden ini untuk saat ini ya Tretan, itu tengah lagi mendapat sebuah penilaian yang minus lah seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi ya Tretan, penilaian buruk tersebut ini hanya penilaian buruk tersebut itu akibat ulah dari para pejabat struktur. Kalau programnya ya Tretan, program MBG ini sangat bagus, sangat didukung dan sangat membantu keberadaan generasi pendidikan di tanah air seperti itu. Nah, namun dalam Tretan, kita bahas dari awal ya. Setelah 3 pejabat ini ditangkap oleh Kejagung, maka Sony Sonjaya ini langsung memberikan sebuah ultimatum ke publik. Dia akan mengajukan JC seperti itu. Sedangkan 2 tokoh lainnya, yaitu Ketua BGN Dadan Hindayana dan Wakil Ketua BGN yang satunya, yaitu Ludwig Pusung, mereka itu tidak menyampaikan apa-apa. Katakanlah mereka itu diam. Kenapa demikian? Nah, kalau kita perhatikan ya Tretan, melihat dari background dari para pejabat BGN yang ditangkap oleh Kejagung ini ya Tretan, ternyata memiliki background yang berbeda-beda Tretan. Dadan Hindayana ini basicnya adalah sebagai dosen. Sedangkan Sony Sonjaya ini adalah purnawirawan Polri. Sedangkan Ludwig Pusung ini adalah purnawirawan TNI. Katakanlah dari militer. Ya maklum ya Tretan, kalau Sony Sonjaya ini kampanye ataupun terkesan tidak terima jika hanya dirinya yang dijerat sebagai pelaku korupsi program MBG. Wong dirinya ini memiliki basic sebagai aparat kepolisian. Sebagaimana kita ketahui Tretan, pejabat-pejabat yang memiliki latar belakang sebagai aparat kepolisian, dia punya medan pengalaman dan wawasan. Tentu program pemerintahan polisi ini bukan tidak mengetahui dari mana sumbernya, bagaimana realisasi pelaksananya, dan ketika ingin dilaksanakan bagaimana. Seperti itu. Makanya ketika kasus BGN ini diungkap oleh penegak hukum, maka maklum jika saudara Sony ini mengajukan JC. Seperti itu. Mungkin terbesit di dalam benak Sony sendiri, wah ini gak sah kalau saya sendiri yang dijerat. Maka tokoh-tokoh yang lain yang sebelumnya sempat melakukan komunikasi dengan pejabat internal BGN, maka juga harus bagus itu Pak. Tapi sayang Pak, JC-nya sampean sekarang ditolak. Tapi nggak apa-apa ya Tretan. Ini merupakan sebuah dinamika proses hukum yang harus kita taati dan harus kita hormati. Yang seperti itu ya Tretan. Nah, tidak hanya itu ya Tretan. Usai pengungkapan kasus program MBG ini ya Tretan, maka banyak masyarakat yang menyorotinya. Salah satunya adalah mantan ketua BEM UGM Tio Ardianto. Wih, tokoh ini ya Tretan sangat populer dan trending. Usai 3 pejabat BGN ini ditangkap oleh penegak hukum, Tio itu pernah memaparkan ya Tretan, ada banyak kenangan dengan para tokoh-tokoh yang saat ini itu sudah kesandung hukum katanya. Dengan siapa? Ya salah satunya itu adalah dengan Bapak Sony. Bahkan Bapak Sony, pengakuan dari Tio itu pernah mengatakan dalam chat, dalam sebuah pesan ya mengatakan mengatai monyet kepada Tio. Meski demikian ya Tretan, ungkapan yang bisa dikatakan ini tidak mencerminkan diri sebagai
tokoh pejabat pemerintah, maka Tio memberikan sambutan balik, memberikan support dan dukungan kepada Sony, yang intinya selamat menikmati hidup ataupun dunia barunya di balik sel jeruji. Kan ini kan nyinyir seperti itu ya, nggak apa-apa lah, mungkin itu salah satu ungkapan rasa sakit hati dari Tio. Nah, tidak hanya Sony ya Tretan, ada pejabat lain yang juga ikut mengomentari dan mengata-ngatai Tio ini di dalam sebuah momen. Siapa dia? Ketua BGN yang sekarang, yaitu Nani Sudaryati Deyang. Jadi kata Tio ya Tretan, Nani ini pernah memberikan sebuah pesan singkat kepada Tio ketika Tio itu mengkritik keras keberadaan program MBG. Maka dengan memplesetkan MBG maling berkedok gizi, maka Ibu Nani ini ya Tretan mengatakan kepada Tio, mana malingnya kok nggak ketangkap, seperti itu. Nah, akhirnya ya Tretan, setelah beberapa pejabat BGN ini ditangkap, ini kata Tio ya dalam pelesetannya ya Tretan, ternyata apa yang dikatakan oleh Ibu Nani, mana maling-malingnya kok nggak ketangkap, namun setelah ditangkap tokoh-tokoh BGN ini, jadi Tio itu paham. Jadi mungkin yang dimaksud Ibu Nani maling-malingnya kok nggak ditangkap adalah 3 tokoh yang sudah diamankan oleh Ki Jagung, seperti itu. Makanya Tretan, tidak asing Tretan, di awal-awal ketika saudara Sony ini sudah masuk tahanan, artinya ditangkap oleh Ki Jagung, memberikan respon ataupun memberikan sebuah pesan politis kepada kepala BGN yang baru, terima kasih, dengan ungkapan terima kasih kadonya. Jadi ya Tretan, kalau kita perhatikan apa sih makna ungkapan terima kasih kadonya, saudara Sony itu memberikan ungkapan terima kasih kadonya yang disampaikan kepada kepala BGN sekarang, kepala BGN yang baru, yaitu Ibu Nani Sudaryati Deyang. Nah, kalau melihat dari dinamika komunikasi yang muncul di publik ya Tretan, bisa dipastikan para pejabat-pejabat internal BGN ini ada sebuah gesekan. Ya, yang namanya hidup di sebuah forum, instansi ataupun institusi, memang gesekan itu ada di Tretan, tentu ada. Tapi apakah gesekan ini muncul sangat begitu parah sehingga sampai mengutarakan sebuah kiasan-kiasan politis yang seakan-akan ungkapan tersebut menjadi sebuah tamparan, seperti itu. Meski demikian ya Tretan, kalau kita perhatikan sekarang keberadaan program MBG ini ya Tretan, ternyata usai beberapa pejabat internal BGN ini ditangkap oleh penegak hukum, dikira itu anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang sekolah kemudian menikmati program MBG ini. Dikira ya Tretan, mereka yang khawatir dan was-was. Ternyata siapa di balik semua ini ketika ada sebuah isu muncul bahwa program MBG ini akan diberhentikan. Ternyata yang khawatir ya Tretan bukan anak-anak Indonesia. Siapa dia? Adalah para pengusaha yang menikmati keberadaan program MBG ini dengan mendirikan dapur-dapur MBG di daerah para pengusaha ini. Ya iyalah, kalau kita perhatikan ya Tretan, beberapa hari sebelumnya para pengusaha ini rela datang langsung ya Tretan ke kantor BGN di Jakarta dengan melakukan unjuk rasa, dengan melakukan kritik dan protes. Langsung mereka ini ya Tretan, para pengusaha ini masuk ke imperan kantornya, yaitu memprotes. Mereka bersuara keras, tidak terima intinya kalau program MBG ini
diberhentikan oleh pemerintah. Kok bisa demikian ya Tretan? Jadi kita kan timbul tanda tanya ya Tretan. Oke ya, terima kasih.